Kami mempunyai sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris untuk menggambarkan seseorang yang terhanyut dalam detail. Kami biasanya menyebut orang seperti itu tidak bisa melihat hutan karena terfokus pada pohonnya. Banyak kebudayaan memiliki ungkapan yang serupa, jadi tidak sulit untuk memahami apa yang kami maksudkan dengan ungkapan ini. Ketika kita dikelilingi oleh banyak detail, mudah bagi kita untuk terhanyut dalam detail-detail yang kecil, sampai kita menjadi bingung dengan perkara-perkara yang lebih besar dan lebih penting. Perjanjian Lama adalah kitab yang sangat besar, yang memuat begitu banyak nama, tempat, peristiwa, ajaran teologis, dan instruksi moral, sehingga kita dengan mudah melewatkan perspektif-perspektif di baliknya yang menyatukan Perjanjian Lama. Kita perlu mundur selangkah dan menangkap gambaran besar dari keseluruhan Perjanjian Lama. Ini adalah pelajaran kedua dalam survei Perjanjian Lama kita yang berjudul Kerajaan, Perjanjian-Perjanjian, dan Kanon Perjanjian Lama. Perjanjian Lama adalah sebuah kitab tentang kerajaan Allah yang administrasinya dijalankan oleh perjanjian-perjanjian ilahi yang selanjutnya dijelaskan dan diterapkan pada situasi-situasi tertentu melalui kitab-kitab kanon Perjanjian Lama. Pelajaran ini berjudul Kerajaan Allah. Dan dalam pelajaran ini, kita akan melihat bahwa pemahaman yang benar mengenai teologi Alkitab tentang kerajaan atau pemerintahan Allah menyediakan salah satu perspektif yang paling komprehensif dan menyatu yang dapat kita miliki tentang Perjanjian Lama. Dalam pelajaran ini, kita akan mempelajari 4 dimensi ajaran Alkitab tentang kerajaan Allah. Pertama, kita akan meninjau bagaimana kitab suci berbicara tentang kerajaan Allah, baik dalam pengertian yang luas maupun sempit. Kedua, kita akan melihat tentang kerajaan Allah selama periode zaman purba, tahapan-tahapan yang paling awal dari sejarah bumi. Ketiga, kita akan menelaah kerajaan Allah dalam sejarah nasional Israel Perjanjian Lama. Dan keempat, kita akan mengamati bagaimana kerajaan Allah muncul dalam Perjanjian Baru. Dengan melihat keempat topik ini, kita akan memperoleh perspektif yang luas dan koheren tentang keseluruhan Perjanjian Lama. Pertama-tama, marilah kita melihat bagaimana Perjanjian Lama mengulas tentang pemerintahan Allah, baik dalam pengertian yang luas maupun sempit. Saat kita memulai pelajaran ini, akan bermanfaat jika kita menjelaskan 2 pandangan yang mutlak penting untuk memahami kerajaan Allah dengan benar. Pertama, kita akan melihat bahwa dalam pengertian yang luas, Perjanjian Lama mengajarkan bahwa kedaulatan Allah itu lengkap dan tidak berubah. Dan kedua, kita akan melihat bahwa dalam pengertian yang sempit, kerajaan Allah sedang berkembang dan bertumbuh di sepanjang sejarah. Pertama-tama, mari kita membahas perspektif yang lebih umum tentang kedaulatan Allah yang tidak berubah dan mutlak. Allah adalah pencipta dan penopang dari seluruh ciptaannya. Tidak ada Allah pencipta yang lain. Dan karena alasan inilah, Allah senantiasa dan akan selalu memiliki kekuasaan yang tidak tergoyahkan sebagai raja atas seluruh ciptaannya. Dengarkan Mazmur pasal 93 ayat 1-2, di mana kita menemukan pujian kepada Sang Pencipta yang adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Dalam pengertian ini, iman dari orang Israel dalam Perjanjian Lama sangat berbeda dengan agama-agama dari bangsa di sekitarnya. Agama-agama dari bangsa-bangsa di sekitarnya umumnya mengajarkan bahwa ada banyak ilah yang bersaing memperebutkan kedaulatan, dan bahwa kuasa dari para ilah ini mengalami pasang surut menurut situasi sejarah. Dalam beberapa kasus, ilah-ilah tersebut bangkit dan jatuh berdasarkan siklus musim tahunan. Di kasus-kasus lainnya, para ilah itu bangkit dan jatuh mengikuti kemenangan atau kekalahan bangsa-bangsa kesayangan mereka dalam peperangan. Namun, konsep-konsep seperti ini bukan bagian dari iman Alkitabiah. Yahweh, Allah Israel, adalah satu-satunya pencipta
penopang, dan penguasa atas seluruh ciptaan, bahkan atas makhluk-makhluk langit atau yang disebut ilah-ilah. Dalam pengertian ini, kedudukan Allah sebagai Raja yang berdaulat tidak berubah. Seluruh ciptaan senantiasa dan akan selalu menjadi kerajaannya. Namun, walaupun penting untuk percaya bahwa secara umum Allah telah selalu berkuasa atas seluruh ciptaan, kita juga harus mengenali pandangan kedua yang lebih sempit, di mana Alkitab menyatakan bahwa kerajaan Allah sedang berkembang. Dalam pengertian yang sempit ini, kerajaan Allah berkembang, mengalami pasang surut, dan pada akhirnya bertumbuh sampai kerajaan tersebut mencakup seluruh dunia. Salah satu cara yang paling mudah untuk melihat perspektif tentang kerajaan Allah ini adalah dengan memperhatikan kata-kata pembukaan dari doa Bapa Kami. Dalam Matius pasal 6 ayat 9-10, Yesus merangkumkan pengajaran dari seluruh perjanjian lama tentang kerajaan Allah ketika ia mengajar murid-muridnya untuk berdoa dengan cara demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Karena kita mengetahui bahwa dalam pengertian yang lebih umum, Allah senantiasa berkuasa atas seluruh ciptaan, termasuk seluruh bumi. Kata-kata berikut ini seharusnya membuat kita berhenti sejenak. Apa yang Yesus maksudkan ketika ia mengajar kita untuk berdoa, datanglah kerajaanmu? Bagaimanakah sesuatu yang sudah hadir itu dapat datang? Secara singkat, Yesus mengacu kepada ajaran perjanjian lama bahwa kedudukan Allah sebagai Raja mengalami perkembangan di dalam sejarah. Ia mengajarkan bahwa kerajaan Allah datang ke bumi dan mengubahnya, agar bumi mencerminkan surga. Perhatikan kembali bagaimana Yesus menyampaikannya dalam Matius pasal 6 ayat 9-10. Dengan memakai tradisi puisi Ibrani kuno, perkataan Yesus tentang kerajaan itu terdiri dari 3 baris yang paralel. Pertama-tama, ia meminta agar nama Allah dikuduskan. Untuk menguraikannya, ia menjelaskan bahwa nama Allah akan dijaga kekudusannya ketika kerajaan itu datang. Lalu untuk menjelaskan apa yang ia maksudkan dengan datangnya kerajaan itu, Yesus menambahkan bahwa kedatangan kerajaan itu adalah terjadinya kehendak Allah di bumi sebagaimana kehendak itu terjadi di surga. Yesus mengajar kita untuk berdoa agar Allah mendatangkan kerajaannya di bumi sedemikian rupa sehingga bumi ini bisa menjadi seperti surga, supaya nama Allah senantiasa dikuduskan di mana saja. Yesus tahu bahwa Allah telah mengendalikan seluruh bumi. Tetapi dia juga tahu bahwa perjanjian lama berjanji bahwa Allah suatu hari nanti akan menebus, memperbarui, dan menyempurnakan bumi agar merefleksikan keajaiban surga. Allah seharusnya meluaskan pemerintahan surgawinya agar kehendaknya terjadi di sini, yaitu di bumi, seperti halnya di sana, yaitu di sorga. Untuk memahami bagaimana kehendak Allah dapat terjadi di bumi seperti di sorga, kita akan melihat gambaran pemerintahan surgawi Allah yang terdapat dalam Daniel pasal 7. Dalam Daniel pasal 7 ayat 9-10, kita membaca kata-kata ini. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Gambaran tentang surga ini bukanlah sesuatu yang tidak biasa. Pemandangan seperti inilah yang kita temukan setiap kali kitab suci berbicara tentang ruang tahta surgawi. Namun paling sedikit, ada 2 dimensi dari gambaran tentang pemerintahan surgawi Allah ini yang harus kita tampilkan. Di satu sisi, ketika Allah memerintah di surga, ia menyatakan dirinya sendiri kepada seluruh ciptaannya dalam kehadiran khususnya yang mulia,
Seperti yang diajarkan Alkitab, Allah Maha Hadir atau omnipresent. Dia ada di mana-mana, tetapi dalam maha kehadirannya, ia tidak terlihat atau invisible. Namun di dalam ruang tahta surgawi, Allah duduk di atas tahtanya mengenakan jubah putih yang bersinar dengan rambut seputih wol. Tahtanya menyala-nyala dengan api, dan api yang menghanguskan memancar dari tahtanya. Kehadiran khusus Allah di ruang tahtanya begitu megah. Ia tampil sebagai Allah yang maha mulia. Semaraknya yang sangat menyilaukan memenuhi surga. Kini bandingkan kemuliaan Allah di ruang tahta surgawi dengan kemuliaan Allah di bumi. Sebagus-bagusnya, apa yang kita lihat di bumi hanyalah refleksi yang samar dari semarak surgawinya yang begitu megah. Ya, kita melihat kemuliaan Allah direfleksikan dalam keajaiban ciptaan. Tetapi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan Allah di sorga. Jadi ketika Yesus berdoa supaya pemerintahan Allah terjadi di bumi seperti halnya di sorga, satu aspek yang ada di benaknya adalah kecemerlangan yang luar biasa dari kehadiran Allah yang khusus itu akan memenuhi bumi seperti di sorga. Hal inilah yang ada dalam benak Rasul Yohanes ketika ia menggambarkan Yerusalem baru yang akan datang ke bumi dari sorga ketika Kristus datang kembali. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 23, kita membaca kata-kata berikut ini. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Wahyu pasal 21 ayat 23. Karena itu, ketika Yesus mengajar kita untuk berdoa agar kerajaan Allah dimanifestasikan di bumi seperti halnya di sorga, sebagian yang ia maksudkan adalah bahwa kita harus memohon agar Allah datang ke dunia dalam semaraknya yang mulia sebagai Raja. Di sisi lain, kita juga perlu melihat bahwa kehadiran Allah yang mulia dan cemerlang memberi dampak-dampak tertentu di dalam ruang tahta surgawi, seperti yang kita baca dalam Daniel pasal 7 ayat 10 berikut. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Daniel pasal 7 ayat 10. Makhluk-makhluk yang tidak terhitung banyaknya di hadapan tahta Allah melayani dia, menyembah dia, dan dengan rendah hati melaksanakan perintahnya. Di bumi, mudah untuk memberontak terhadap Allah saat ini. Bahkan, kebanyakan makhluk ciptaan melakukan hal tersebut. Seteru-seteru Allah, baik seteru rohani maupun manusia, melawan pemerintahannya. Ketika Kristus datang kembali dan kehadiran khusus Allah yang mulia datang ke bumi yang baru, seluruh makhluk di muka bumi, entah akan dibinasakan atau mereka akan melakukan kehendaknya di sini. Sebagaimana kehendaknya itu kini dilaksanakan di surga. Itulah sebabnya Rasul Paulus dapat mengatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 10 bahwa dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi kita melihat bahwa Yesus menggambarkan kerajaan Allah sebagai realitas di bumi yang sedang berkembang dan bersifat historis. Ia merindukan hari di mana kemuliaan Allah akan menjadi begitu nyata di dalam kehadiran khususnya di bumi, agar kehendak Allah terjadi secara luas di bumi seperti di surga. Dan ia mengajar kita untuk turut memiliki visi tentang masa depan itu bersamanya. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.